Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, meskipun saat ini kegiatan pembelajaran masih pertemuan tatap muka terbatas dan daring, Ibu berharap semuanya tetap sehat dan tetap semangat, ya. Sudah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah, masya Allah, ya. Sudah sarapan berarti ya untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Nah, sebelum pembelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu, ya. Supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, kalian mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Ananda Fira, silahkan memimpin doa temannya. Baiklah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Ananda Fira. Sekarang Ibu akan presentasi dulu, ya. Apa yang belum hadir hari ini? Bukan catat. Sudah hadir semua, Bu. Siapa yang Hadir, Bu. Oh, hadir, ya. Alhamdulillah semuanya dapat hadir, ya. Ini semuanya kan siap menerima pembelajaran hari ini. Ya. Nah, anak-anak hebat, sebelum ke pokok materi, hari ini Ibu ingatkan dua motivasi adalah untuk hari masa depan adalah milik besok mereka yang mempersiapkan hari ini. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, ya, berusahalah untuk meraih cita-cita kalian dengan rajin belajar dan tentunya berdoa. Oke, ya. Untuk minggu lalu kita sudah membahas tentang keragaman masyarakat ya di Indonesia. Coba siapa yang masih ingat keragaman di Indonesia itu terdiri dari apa saja? Budaya, Bu. Keragaman budaya, agama. Nama, suku, ras, Bahasa. Iya. Nah, jadi Indonesia itu dari beragam suku, kemudian agama, kemudian ras dan bahasa. Ya, oleh karena itu kita wajib karena dengan beragamnya suku bangsa di Indonesia itu menjadikan budaya di Indonesia itu kaya akan budaya, ya. Itulah yang menjadi daya tarik bangsa Indonesia di mata dunia, ya. Jadi kita wajib bangga dan bersyukur tentunya. Oke, ya. Untuk materi hari ini kita akan diskusi dan membahas bagian C, yaitu konflik dalam kehidupan sosial. Coba perhatikan baik-baik, Ibu akan share screen, dan sambil menunggu share screen Ibu, kalian bisa membuka bahan ajar yang sudah Ibu kirim kemarin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian coba share screen ya, Nana. Ya, Bu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Sudah? Ya, sudah, Bu. Ya, Nah, ya. Ini adalah materi pada pagi hari ini yang akan kita bahas, yaitu konflik dalam kehidupan
ya, sosial. Ya. Ada juga dari pelajaran ini. Yang pertama, mengemukakan hasil telaah mengenai pengertian konflik dalam kehidupan sosial dengan tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk konflik dalam kehidupan sosial serta mengaitkan dengan kehidupan yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, setelah diskusi, peserta didik dapat mengkomunikasikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan sosial bersama teman di kelas dengan tepat. Dan yang keempat, setelah diskusi, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil analisis pengamatan, cara menangani dan mengendalikan konflik yang ada di sekitar secara arif dan bijaksana. Ya, sekarang perhatikan slide yang ketiga. Buka anak-anak. Ini kalian perhatikan gambar yang ada di atas ya. Menurut kalian itu gambar apa anak-anak? Ya, Demo, tahu. Gambar dua tawuran. Gambar demo ya, betul sekali. Kalian anak-anak hebat ya. Mengapa terjadi konflik dalam masyarakat? Perbedaan. Coba siapa yang berani menjawab? Karena kecewa, Bu, karena kecewa. Ya, absen berapa ya? Perbedaan pendapat, Bu, menurut saya. Ya. Jadi konflik bisa terjadi karena perbedaan pendapat. Kalau dilihat dari gambarnya ya adalah demonstrasi atau konflik yang terjadi antara pekerja dan perusahaan ya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan ya materi pada slide ini ya. Kita pelajari dulu pengertian dari konflik ya anak supaya nanti bisa menjawab diskusi dengan baik dan benar ya. Ini menurut pengertian konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai pertentangan, percekcokan, perselisihan. Dan menurut Robert M.C. Lawang, ini adalah seorang sosiolog ya, konflik pengertiannya adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Jadi bisa diartikan konflik ini terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, bisa ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Ya, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Sini ada contoh-contoh konflik ya. Yang pertama, demo para buruh seperti yang tadi kalian lihat pada slide ya. Demo para buruh yang berbeda keinginan dengan perusahaan atas upah yang berlaku. Hal ini digolongkan sebagai konflik antar kelompok, anak-anak. Jadi antar kelompok pekerja atau karyawan dengan kelompok perusahaan. Dan yang kedua, ini pertengkaran antar teman di sekolah. Ini digolongkan sebagai konflik antar individu. Nah, seperti kemarin ya, kemarin itu di kelas kalian ada perselisihan ya, konflik antara Ananda Alman dengan Nur Aisyah ya, karena Ya, Ananda Nur Aisyah kemarin itu kan mengolok-olok Alman itu dari desa. Nah itu tidak boleh anak-anak ya. Jadi Ya, kita Bu. itu tidak boleh Ya, Bu. mengolok temannya ya, karena kita harus saling menghargai antar sesama teman terutama ya. Hari ini sudah baik kan anak Alman? Sudah, Bu. Sudah? Alhamdulillah ya. Jangan ulangi lagi ya.
Oke, sekarang yang ketiga, konflik antar kelompok. Ini contohnya adalah konflik antara pedagang kaki lima dan petugas ketertiban. Ya. Yang keempat, ini ada konflik antar majikan dan buruh. Ini termasuk kategori konflik antar individu dengan kelompok. Ya. Sekarang lanjut. Kalian perhatikan slide-nya. Nih, faktor-faktor penyebab konflik sosial itu ada 4, ya. Yang pertama adalah karena perbedaan individu, ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa manusia itu memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu kita wajib untuk saling menghargai, ya. Kemudian yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan itu juga bisa menyebabkan konflik anak-anak, ya. Yang ketiga, perbedaan kepentingan, ya. Kemudian yang keempat, perubahan nilai yang cepat itu juga bisa menyebabkan konflik, ya. Lanjut ke slide berikutnya. Kalian perhatikan. Akibat konflik sosial. Ini yang pertama, dapat meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Jadi ketika terjadi konflik itu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, ini dalam satu kelompok ini bisa memunculkan solidaritas yang kuat, ya. Kemudian yang kedua, retaknya hubungan antar individu dan kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Nah, kemudian yang kelima, terjadinya dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Ya. Kemudian lanjut. Sekarang bagaimana cara mencegah konflik? Ini ada beberapa cara ya untuk mencegah terjadinya konflik, ya. Yang pertama adalah menghindar, ya. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya untuk melanjutkan konflik dengan orang lain atau kelompok lain, sehingga lebih baik menghindari masalah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Kemudian yang kedua, memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya itu paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya, yaitu melalui usaha menguasai lawan dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Nah, ini terdapat individu yang ingin diterima dan disukai oleh orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau harmoni, karena ia yakin bahwa konflik tidak dapat diselesaikan jika merusak hubungan baik. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut yang keempat, dengan cara tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik untuk mengorbankan sebagian dari tujuannya juga. Jadi sama-sama berkorban untuk menghindari terjadinya konflik ya anak-anak. Kemudian yang kelima, Ya, Bu. kolaborasi. Ya, dengan cara kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, maka dicarilah cara untuk mengurangi ketegangan di antara kedua belah pihak. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang dapat memuaskan kedua belah pihak.
Jadi ini bisa menghindari konflik, ya. Jadi sampai sini anak-anak jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Halo. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Halo, anak. Sudah Jelas, Bu. jelas? Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah kalian anak-anak hebat ya. Tadi malam sudah belajar benar kan? Udah baca, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nanti, ya hari ini nanti kita diskusi ya. Tadi kalian diskusikan. Ya, kemarin kan ya kemarin kan bukan lagi ya. Sudah, Sudah, Bu. dari diskusi kalian ya. Coba bukan lihat dulu kemarin bagian kelompoknya kalian ada 3 kelompok ya. Kelompok Ya, pertama ya. ini ketuanya adalah Ana David Iya. dengan anggotanya beranak. Nah, dia Anda Maisu. Siap. Yang kelompok 2 ketuanya Intan dengan anggotanya Anda Dian Gantri. Sedangkan kelompok 3 ini ketuanya Aman Ya, yang Bu. anggotanya adalah Amanda Alman dan Anda Riti. Kemudian yang Siap, Bu. Siap. di akhir diskusi ada refleksi pembukaan hari ini yang nanti akan diwakili oleh Anda nanti. Ya, Bu. Sekarang masih itunya kalian waktu 5 menit ya, anak. Silakan kalian melakukan Siap, siap, Bu. diskusi sekarang ya, 5 menit. Silakan. Ya, Bu. Oke, silakan mulai diskusi. Ya, sudah siap ya? Oke. Sudah, Siapa Bu. ini yang mau maju duluan? Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 Ya, Bu. Oke, Bu. mempresentasikan hasil Ya, diwakili. Diskusinya. Oke, Bu. Sudah presentasikan silakan ya. Ya. Baik, Bu. Hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil Anda, Vera? diskusi kami. Yang pertama, faktor Siap, silahkan atau presentasikan hasil kedua yang sudah punya. Oh iya. Silahkan. Oh ya, silahkan. Anda Vera silahkan. Nomor 1 dulu, Bu. ya faktor penyebab terjadinya konflik antar individu, Bu. Yang pertama karena perbedaan pendirian, kemudian perbedaan kebudayaan, kemudian perbedaan sosial, Bu, perubahan sosialnya. Kemudian untuk Vera, upaya menghindari terjadinya Suaranya konflik, Bu, udah. menurut kelompok kami ayo saling silakan. menghargai antar sesama, Ya, kelompok 1. komunikasi dengan sopan santun, Bu. Kemudian kami melakukan musyawarah atau diskusi, Bu, biar bisa menyelesaikan Ya. konflik itu dan memperjelas pokok-pokok permasalahannya, Bu. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1, Bu. Terima Ya. kasih. Selamat Ya. pagi. Kalau kelompok 2 beda, Bu, jawabannya, Bu. Ya, bagus sekali. Beri aplaus untuk teman Kelompok 2, faktor penyebabnya yang melakukan Anda. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Sekarang kelompok 2, Anda Iman, silakan diskusi presentasi hasilnya ya. Oke. hasil kelompok 2 itu adalah Silakan Anda Intan. kedengaran, Bu. Intan nggak kedengaran. Suaranya dengar, Bu.
kurang Kurang jelas Intan. Kelompok 2. Ya. Oke. Udah Ya, kenyang. kita bicara Faktor penyebab konflik antar kelompok. ya, kurang keras. Sama seringnya juga. Satu kali ini ada Intan. Dengar Bu. Untuk Sekarang. ini hasil Ya, silahkan. terjadinya perbedaan pendapat, terus perbedaan kepentingan karena adanya perbedaan Ya. antar kelompok, adanya ketidaksesuaian antar harapan dan realita. Betul. Dan upayanya Bu, dengan melakukan upaya diskusi, gunakan dengan dingin menjadi pendengar yang baik dan saling memaafkan. Itu kelompok kami Bu, beda dengan kelompok 1. Ya. Oh ya, bagus ya. Kelompok 2, bagus sekali jawabannya. Beri aplaus teman-teman untuk kelompok 2. Ya. Sekarang presentasi hasil diskusi kelompok 3. Silakan Ananda Yani. Ananda Ya Yani. Bu, kelompok 3. Iya Bu, masuk suara saya Bu. Kelompok 3 membahas Masuk, Ananda. membahas pokok bahasanya konflik individu dan kelompok gitu, antara individu dan kelompok. Faktor penyebabnya yang pertama karena adanya ketidaksesuaian pandangan, adanya perbedaan kebudayaan, kemudian perbedaan pendapat juga Bu. Kemudian tidak adanya toleransi satu sama lain. Ya. Nah, kalau upayanya ini menurut kami yang pertama melakukan diskusi secara kekeluargaan, kemudian menciptakan suasana positif. Yang ketiga, jangan terjebak perilaku emosional. Yang keempat, belajar untuk saling menghargai dan toleransi. Itu Bu jawaban kami dari kelompok 3. Ya. Benar Bu? Oke, kelompok 3 jawabannya bagus ya. Sudah sesuai tadi Bu lihat juga diskusi kalian sangat-sangat bagus, semua kelompok semuanya aktif ya. Dilanjutkan ya anak-anak. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke. Bu. Ya, anak-anak sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semuanya Bu? Halo. Wah. Oh, alhamdulillah ya, anak-anak hebat ya. Oke, sekarang untuk yang terakhir, refleksi materi pelajaran hari ini. Ananda Dwi, silakan untuk mewakili. Terima kasih Bu. Ananda Dwi? Ya. Terima kasih Bu. Tadi saya sudah belajar banyak tentang materi konflik hari ini, di mana ternyata Bu, konflik itu adalah peristiwa pertentangan dan pertikaian. Bisa dari individu dengan individu Bu, bisa dari individu kelompok, atau di dalam kelompok itu sendiri. Kemudian tadi juga sudah dipaparkan teman-teman bahwa faktor penyebabnya itu beda-beda Bu, dan untuk mengatasi masalah tersebut pun berbeda. Pada intinya untuk mencegahnya kita harus menciptakan saling menghargai Bu antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita juga berpikir positif dan tidak mengedepankan kepentingan kita sendiri Bu. Jadi konflik itu bisa dihindari. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ananda Dwi. Ya, baik anak-anak, demikian pembelajaran ini ya. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang integrasi sosial. Ya, silahkan nanti kalian pelajari materi tersebut untuk persiapan pembelajaran minggu depan ya. Silahkan, karena materinya sudah habis, Ketua Kelas Ananda Alman untuk memimpin doa penutup untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya. Silahkan Ananda Alman. Baik teman-teman semua, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Terima Terima kasih kasih Bu atas Ananda pembelajaran Alman. hari ini. Ya. Terakhir, untuk kegiatan pada hari ini, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat ya. Akhir kata
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.